Baik, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini, sistem persamaan linear. Kalau melihat namanya sistem persamaan linear, ini sistem itu kumpulan gitu ya, satu kumpulan kumpulan dari beberapa persamaan gitu, yang mereka saling terkait sehingga membentuk karena berhubungan ya antara beberapa persamaan yang ada di dalam sistem itu gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat artinya persamaan linear itu adalah persamaan yang kalau digambarkan itu sebuah garis lurus. Nah, tergantung variabelnya ya. Kalau variabelnya 2 berarti ini ada garis lurus di bidang, di ruang dimensi 2. Kalau kita naikkan dimensinya di ruang dimensi 3 berarti ini garis lurus di sebuah ruang, dimensi ruang. Apa namanya? Sumbunya menjadi 3 komponen ya, ada X, Y, Z. Nah, mungkin kita akan pelajari di dalam ruang dimensi 3, tetapi apa yang kita pelajari di sini, teknis-teknis yang akan kita pelajari, metode yang akan dipelajari itu bisa diterapkan di ruang dimensi N, gitu ya. Jadi yang kita pelajari sekarang ini di ruang dimensi 3, kenapa? Karena kalau ruang dimensi 3 itu masih bisa dilihat gitu. Batas imajinasi manusia itu terbatasnya kan di ruang dimensi 3 ya, karena kita hidup di ruang dimensi 3. Tapi ketika dimensinya nambah satu, maka nggak bisa dibayangkan lagi gitu. Tapi apa namanya implementasinya ada gitu ya. Misalnya kasus yang punya 4 variabel gitu. Jadi ini kalau diterapkan di dalam persamaan linear maka kasus dengan 4 kendala atau 4 variabel atau misalnya 4 variabel ya 4 variabel yang menjadi constraint itu akan diterapkan di ruang dimensi 4 gitu. Nah, jadi sekali lagi persamaan linear itu adalah persamaan yang kalau digambarkan dia berupa garis lurus di ruang dimensi berapapun. Nah, karena sistem berarti kita punya lebih dari satu persamaan linear gitu ya. Kita lihat seperti ini misalnya kalau digambarkan. Jadi misalnya 2x1 plus 3x2 plus 4x3 dan seterusnya. Gitu ya. Untuk mengubahkan kita pakai variabel x 1 sampai n. Atau bisa juga nanti misalnya kita ketemu dengan persamaan yang bentuknya variabelnya X, Y, Z misalnya ya. 2X min 5Y plus 4Z sama dengan 6 misalnya. Boleh. Gitu ya. Jadi apapun. Tapi ini untuk membuat ini menjadi general, kita pakai variabelnya X1 sampai Xn. Kemudian A11, A12, A1 sampai A1n dan N1 sampai ANN ini adalah koefisien-koefisien dari variabel-variabel yang terdapat dalam SPL tersebut. Untuk selanjutnya nanti saya akan menyebutnya SPL ya, sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear ini terdiri dari sejumlah persamaan linear dengan sejumlah variabel. Banyaknya persamaan dan banyaknya variabel tidak harus sama. Jadi kalau ini nanti diterapkan dalam matrik, maka dia bisa saja jumlah variabelnya dan jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak harus sama ya. Matriknya tidak harus matrik bujur sangkar. Tapi mungkin nanti kita akan pelajari yang dari bujur sangkar dulu, gitu ya. Nah, menyelesaikan SPL ini artinya kita berusaha mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan yang diberikan, gitu. Jadi berapa nilai X1-nya, berapa nilai X2-nya, berapa nilai X3-nya sampai Xn-nya yang kalau dimasukkan ke dalam seluruh persamaan linear di dalam sistem itu cocok, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari di dalam eh, SPL, sistem persamaan linear. Implementasinya ada banyak sekali kasus yang apa namanya menggunakan sistem persamaan linear sebagai formula matematikanya. Misalnya, contohnya eh, ketika kita memproduksi sebuah barang gitu ya, barang jadi, maka ketika kita membuat barang, itu penentuan harganya akan dipengaruhi misalnya dipengaruhi biaya produksi, kemudian biaya marketingnya, kemudian transportasinya, misalnya begitu, atau biaya tenaga kerjanya gitu ya. Nah, jadi penentuan harganya sebaiknya berapa gitu. Itu salah satu contoh dari sistem persamaan linear. Nanti kita ke sana kalau sudah
mempelajari secara teorinya dulu ya. Oke. Nah, ada beberapa metode SPL yang bisa dipelajari, yang digunakan. Sebenarnya tidak hanya empat, tapi saya akan berikan empat aja. Selebihnya nanti kalian bisa cari tahu dulu, eh, bisa cari di luar ya. Tidak hanya empat kok, banyak sebetulnya. Semuanya sama. Jadi nanti silahkan dicari ada nggak sih metode yang lain gitu. Nah, empat metode yang akan kita pelajari itu adalah eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, kemudian ada faktorisasi LU, dan terakhir ada aturan Cramer. Tiga metode yang pertama itu menggunakan operasi elementer baris dalam mencari solusinya. Sedangkan yang aturan atau metode keempat, yaitu aturan Cramer, itu menggunakan determinan. Jadi agak beda sendiri nih. Yang A sampai C itu dengan OEB, kemudian yang D menggunakan aturan Cramer. Gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, kenapa namanya Gauss? Karena yang menemukan adalah Gauss ya. Jadi didedikasikan atas jasanya menemukan metode ini. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa metode ini menggunakan operasi elementer baris sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, eliminasi ini terdiri dari dua langkah. Disebut eliminasi maju, sama yang satunya substitusi. Jadi yang satu mengeliminir variabel, yang kedua mensubstitusi. Yang satu disebut maju karena sebetulnya dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang berarti mundur dong, Bu. Maksudnya dari variabel eh, mengeliminasi variabel ke satu sampai ke tiga gitu ya, sampai ke n. Nah, lalu setelah ketemu nih variabel x1, x2, x3 dan seterusnya, itu akan disubstitusi mundur, sudah tidak menggunakan eliminasi lagi, kemudian kita substitusi dari variabel yang paling gede untuk menemukan variabel yang eh, lebih kecil. Jadi ditemukan dulu variabel terakhir. Misalnya kalau kita punya tiga variabel nih, yang ketemu dulu tuh x3. Lalu nanti X3 akan digunakan untuk mencari X2. X2 akan digunakan bersamaan dengan X3 untuk mencari X1. Gitu. Prinsipnya gitu. Jadi makanya disebut mundur. Gitu ya. Nah, dua langkah ini metodenya beda. Yang eliminasi maju kita pakai OEB, yang substitusi pakai substitusi aljabar biasa. Nah, lalu metode EB-nya seperti apa? Jadi, mat, SPL yang kita punya tadi ya, seperti ini SPL-nya, itu yang koefisien-koefisiennya A1, 1, A1, 2 sampai nanti ANN itu kita tempatkan dalam matrik. Jadi bentuk perkalian koefisien dengan variabel X-nya, kemudian ruas kanalnya ada matrik B, itu kita ubah menjadi bentuk matrik. Gitu ya. Nah, lalu contohnya seperti ini. Ini terus diubah menjadi, nanti kita kerjakan. Kemudian diambil yang apa namanya matrik A-nya saja untuk dicari solusinya, nanti akan dimasukkan ke dalam nilai-nilai X1 sampai Xn. Gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan OEB. Jadi caranya matrik A itu diperluas menjadi matrik augmented yang disekat dengan matrik B. Matrik B itu matrik ruas kanan. Kan A ada angkanya, B juga ada angkanya ya. Yang X kan nggak ada angkanya. Lalu dengan operasi OEB, goal kita adalah mengubah matrik A menjadi matrik segitiga atas. Lalu ketika kita mengubah matrik A menjadi matrik segitiga atas, maka B-nya akan menjadi matrik B aksen. Dia berubah gitu. Ya. Jadi goalnya yang dilihat adalah di matrik A, mengubah ini menjadi matrik U. Nah, setelah nanti B-nya berubah, sudah menjadi matrik U, eliminasinya selesai. Baru kita masuk ke substitusi mundur. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita pakai, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan metode operasi eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan apa namanya SPL-nya. Oke, saya ubah di sini ya. Kita kerjakan di sini. Oke.
Belum ngapa-ngapain tadi ya. Oh, udah. Ini satu metode eliminasi Gauss. Ini karena pakai OEB, jadi harus teliti. Oke, contohnya gini ya. Oke. SPL kita ubah menjadi bentuk perkalian matrik. Jadi sebetulnya SPL itu adalah bentuk dari perkalian dua buah matrik, yaitu matrik A dan matrik X. Jadi gini, ini sama dengan matrik B. Yang A koefisien itu matriknya ukurannya 3 kali 3. Ini isinya koefisien matrik. Lalu matrik X, variabelnya kan 3 ya, X1, X2, X3. Atau kalau di soal ini berarti variabelnya adalah X, Y, Z. Lalu luas kanannya 3 kali 1 juga. Nah, kita ubah menjadi begini. Ini 1, 2, 3. Lalu ini min 2. Kemudian 1, 1. Lalu ini 3, min 1, 2. Nah, ini variabelnya X, Y, Z. Luas kanannya 6, 1, 11. Gitu ya. Jadi, ini yang disebut dengan matrik A. Lalu yang ini A nih. Yang ini X. Lalu yang ini B. Jadi ini perkalian matrik A dengan X yang menghasilkan matrik B. Goal kita adalah mencari matrik, mengubah matrik A menjadi matrik segitiga atas. Jadi ini sekarang kita buat matrik augmented-nya. Matriknya disekat. Matrik augmented itu adalah matrik yang diperluas gitu ya. Kurungnya sebetulnya bebas ya. Boleh kurung kotak, boleh kurung biasa. Ini karena saya sudah terlanjur pakai kurung biasa, jadi kita pakai kurung biasa. Nah, kita cari yang matriknya disekat. Sebentar. Sini ada nggak ya? Oh ini. Nah ini ya. Ini ukurannya 3 kali. Karena ini A, lalu yang di sini B. D. Bentar, ini double ya. Bisa copy. Lalu ini B di sini. Saya copy ya. Gitu. Nah, ingat goal kita, saya kasih warna biru untuk matrik A. Goal kita mengubah biru ini menjadi matriks segitiga atas. Eh, Berarti kita mengenolkan yang saya kasih warna merah nih, mengenolkan ini. Segitiga atas itu berarti semua elemen di bawah diagonal utamanya kita nolkan, gitu ya. Jadi sekarang kita mau mengenolkan angka 2 sama angka 3. Nah, rumusnya kita yang buat kan. Jadi ini eh, bisa sekaligus, jadi kita buat sekaligus nih, mengenolkan angka 2 sama mengenolkan angka 3. Ini saya, ya, oke, tak sinikan dulu. Juga nanti ikut berubah. Yang operasi pertama berarti kalau mau mengenolkan itu rumusnya adalah operasinya baris ya. Jadi R baris 2 kita mau menolkan, pivotnya di baris 1. Jadi pivotnya di sini.
Yang pivot saya beri warna hitam aja ya, tebel. Ini pivot. Jadi ini R2, 1. 2 ini akan jadi 0 kalau dikurangi 2. Jadi 2 harus, 2 itu 1 kali berapa? 1 kali 2. Maka di sini pangkatnya adalah min 2. Dibacanya baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Ya, itu untuk rumus yang baris 2. Sekalian untuk yang rumus baris 3 berarti kita rencanakan juga. Ini berarti nanti R31 pengalihnya 3 berarti untuk menjadi 0 itu kan harus dikurangi 3 kalinya 1. Jadi min 3. Gitu ya. Yang tidak berubah adalah baris 1. Jadi baris 1 kita tulis dulu 1, min 2, 3, 6. Ya. Lalu ini sudah pasti 0 karena rumusnya kan kita tentukan dari sini. Nah, sekarang kita masukkan rumus ini ke sini. Baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 2 kalinya min 2. Jadi 1 min 4. Jadi 1 plus 4. Ini 5. Kemudian min 1 dikurangi 2 kalinya 3. Min 1 dikurangi 6. Jadi min 1 min 6. Ini min 7. Ya. Lalu 1 dikurangi 2 kalinya 6. 1 min 12. Min 11. Itu. Nah, yang ini juga sama. 0. 3 dikurangi 3 kali. 3 dikurangi 3 kalinya 3 ya. 3 kalinya 1 ya. Jadi 3 min 3, 0. 1 dikurangi 3 kalinya min 2. Jadi 1 plus 6. Ini 7. Kemudian 2 dikurangi 3 kalinya ini. Jadi 2 min 9. Min 7. 11 dikurangi 3 kali 6. 11 min 18. Jadi min 7 juga. Gitu. Ya. Ini nggak ada pengaruhnya sama determinan, jadi tidak mengubah nilai apapun. Ini biasa begini aja. Nah, ini sudah 0, ini sudah 0. Tinggal mengenolkan yang sini. Kalau pivotnya 5 kan susah ya. Ini boleh dijadikan 1. Jadi misalnya nih, baris 2-nya mau saya jadikan 1 dulu, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Supaya pivotnya mudah gitu ya. Di ini baris 2 dibagi 5. Boleh, atau dikali 1/5. Oke, berarti ini baris satunya tetap 1, min 2, 3, 6. Baris 2-nya 0, 5 dibagi 5, 1, min 7 dibagi 5, jadi ini min 7/5. Lalu ini min 11/5. Kemudian ini 0, 7, min 7, min 7. Gitu ya. Kemudian ini sudah 1 nih, sekarang kita nolkan di sini. Nah, mengenolkan ini berarti yang dinolkan adalah baris 3, berarti ini R3. Pivotnya di baris 2, pangkatnya atau pengalinya adalah min 7. Artinya baris 3 dikurangi 7 kali baris 1. 7 kali baris 2 gitu ya. Nah, sekarang kita siapkan lagi nih. Baris 1 tetap. 3, 6. Ini tetap 0, 1, min 7/5.
Min 11/5. Ini 0. Ini jelas 0 ya. Oke. Nah, yang dua ini karena pecahan boleh ditaruh sini. Dihitung pakai, kita sediakan rumus gitu ya. R2. Ini kan berarti baris 3 lama dikurangi 7 kali baris 2 lama. Maka nanti hasilnya menjadi baris 3 baru. Ya. Baris 3 lama itu yang belum kita hitung min 7. Ini juga min 7. Ya. Lalu ini min 7 kali baris 2-nya adalah ini. Nah, nanti hasilnya adalah sini. Lalu ini kita jadikan ini aja. Ya. Yang ini juga sama. Ini. Sama dengan, dan kita hitung ya. Kalau ini kita samakan penyebutnya kan berarti menjadi per 5. Berarti ini min 35 plus 49 ya. Sama dengan berapa nih? 14/5. Ya. Kalau yang ini, kalau kita samakan penyebutnya juga sama nih per 5. Ini min 35 ditambah 77 ya. Berapa nih? 42 plus 42/5. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti di sini 14/5. Yang ini 42/5. Nah, gitu ya. Ini sudah segitiga atas. Jadi ini sudah matrik U, ini matrik B aksen. Gitu. Jadi ini langkah 1 nih. Langkah eliminasi. Di sini. Nah, karena ini sudah segitiga atas, berarti berikutnya kita sambung dengan langkah substitusinya. Yang pertama, ini dari langkah 1, dari langkah yang A ya, diperoleh 3 persamaan, yaitu yang pertama, samaan pertama adalah masih tetap ya. Samaan pertama itu X min 2Y plus 3 sama dengan 6. Lalu persamaan kedua, X-nya kan nggak ada ya. Y-nya 1, sini. Y-nya 1 berarti ini Y. Eh, Y min 7/5 Z. Sama dengan min 14, min 11/5.
Gitu ya. Lalu persamaan yang ketiga, persamaan ketiga itu 14/5 Z sama dengan 42/5. Nah, itu kan. Nah, dari sini, dari persamaan ketiga, itu kan kita bisa peroleh nilai Z-nya ya. Z-nya itu kan berarti 42 dibagi 14 sama dengan 3. Saya langsung deh. Tak tulis begini dulu. 42/14. Ini sama dengan 3. Jadi diperoleh Z-nya itu 3. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan 2. 2i. Ini masukkan sini. Oke ya. Kan berarti 21/5. Berarti Y-nya sama dengan tambah 21/5. Jadi sama dengan 10/5. Sama dengan 2. Nah, jadi kita punya Y-nya 2, lalu Z-nya 3. Tinggal kita masukkan nilai Z dan Y ini ke dalam persamaan-persamaan. Untuk mencari nilai X. Gitu ya. Jadi saya copy persamaan 1 di sini. Persamaan 1 nih. Samaan, sorry. Bener ya? Oh, ini Z-nya sudah ketemu. Samaan aslinya mana ya? Oh, ini kurang Z, maaf. Nah, gini ya. Min 4 tambah 9 jadi 5. 5 dibawa ke sana. Di X-nya sama dengan 1. Nah, udah. Jadi X, Y, Z-nya sudah ketemu. Berarti solusi PL-nya adalah solusi SPL ini kita buat matrik begini boleh. Ini X, Y, Z. X-nya 1, Y-nya 2,
Z-nya 3. Ini kalau dimasukkan ke semua persamaan akan benar semua. Jadi kita boleh cek nih, 1 min 4 plus 9 itu 6. 1, 2 ditambah 2, 4 dikurangi 3, 1. 3 kali 1 ditambah 2, 5 ditambah 6, 11. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan eliminasi Gauss. Ada pertanyaan sampai di sini untuk satu metode ini? Sebetulnya tidak sulit, cuma memang perlu hati-hati ya. Karena begitu kita salah sedikit di salah satu iterasinya, ya berarti nilai X-nya akan apa namanya beda. Nggak, nggak ketemu gitu ya. Karena ini kan nyambung terus. Gitu? Oke. Nah, metode yang kedua, saya lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Metode kedua itu eliminasi Gauss-Jordan. Kok hampir sama namanya? Karena memang metode Gauss-Jordan ini adalah perbaikan atau pengembangan dari eliminasi Gauss. Jadi ini penyempurnaan dari eliminasi Gauss. Kalau di dalam eliminasi Gauss itu ada dua langkah, maka di eliminasi Gauss-Jordan langkahnya cuma satu. Jadi hanya eliminasi aja gitu. Nggak ada substitusi lagi. Jadi hanya satu apa namanya? Satu metode. Kalau tadi kan gabungan ya, ada OEP, ada substitusi. Kalau ini tuh hanya OEP aja. Nah, bedanya di kalau setengah langkah tadi itu hanya sampai di mengubah matriks A menjadi matriks segitiga. Nah, kalau ini lanjut jadi matriks identitas. Langkahnya tetap sama. Kita membuat matriks augmented A disekat dengan B. Lalu dengan operasi elementer baris, kita akan mengubah matriks A itu yang semula jadi matriks U kan, segitiga atas. Nah, ini diselesaikan sampai matriks identitas. Artinya elemen di atas diagonal utamanya juga dibuat menjadi nol gitu. Nah, begitu matriksnya sudah jadi matriks identitas nih, yang A, yang B-nya sekatannya ini otomatis solusi. Gitu. Ya, kita coba ya. Kita coba dengan menggunakan apa namanya soal yang sama. Ini metode yang kedua, eliminasi Gauss-Jordan. Oke, saya ambil pengubahannya dulu ya, dibuat matriksnya masih sama. Jadi saya copy aja, begini. Lalu matriks, nah ini yang agak beda, matriks augmentednya nih. Ini masih sama. Jadi langkah langkah eliminasi masih sama sampai di sini. Ini saya masih menggunakan matriks yang sama. Karena sampai di sini ini sudah satu-satu, sudah identitas kan. Nah, sekarang berikutnya dilanjutkan, nggak berhenti sampai sini aja. Tapi ini diubah jadi satu elemennya. Nanti tinggal mengenalkan yang atas. Jadi sampai ini tuh langkahnya masih sama. Kita lanjutkan ya. Sini sekarang. Berarti kita mengubah matriks elemen yang ini nih, ini jadi satu. Berarti baris 3 kita bagi dengan 14/5 atau kita kalikan dengan 5/14. Jadi di sini kita siapkan dulu matriksnya. Eh, augmented ya. Oh, kok di bawah? Ya, oke, ini ya. Oke, nah baris 3 itu kita kalikan dengan 5/14. Itu ya. Baris ini tetap bisa copy ya. Karena ini kan tetap nih. Yang berbeda kan di sini. Karena
14/5 dikali 5/14 kan 1. Ini 1. Lalu ini 6 tetap. Saya copy juga. Nah, yang beda di sini nih. Ini kan berarti jadinya 3. Tuh, ya. 42/5 dikali 5/14 jadinya 3. Nah, berikutnya, karena ini sudah 1, matriks identitas itu kan semua elemen adalah 0 kecuali di diagonal utamanya. Ini sudah 1, ini sudah 0, berarti tinggal mengenolkan yang atas. Nah, langkah berikutnya adalah mengenolkan elemen di kolom ketiga. Jadi, dengan pivot di baris 3. Ini saya copy. Tapi sekarang ini nanti yang berubah di baris 3 pivotnya kolom 2 itu. Ini baris, sorry kebalik. Baris 2 pivotnya kolom 3, yang ini baris 1 pivotnya di kolom 3. Tinggal pengalinya berapa nih? Sini. Kalau kita mau mengenolkan angka 3, ini baris 2 ya. Mengenolkan angka -7/5 dijadikan 0, berarti kan harus ditambah 7/5-nya baris 3. Jadi ini pengalinya adalah 7/5. Plus ya, gitu. Kemudian yang sini baris 1, baris 3 ya, dikurangi 3 kali baris 1 dikurangi 3 kali baris 3. Oke, betul. Nah, gini. Berarti sekarang hasilnya adalah yang berubah yang tetap adalah baris 3. Jadi baris 3-nya kita tulis dulu. Ini tidak berubah. Sekarang kita ke baris 2 dulu ya. Baris 2 ditambah 7/5 baris 3. Ini tetap 0. 0. Ini juga tetap 1. Yang ini jelas 0. Jadi kita hanya menghitung 1 di sini. -11. Kita hitung di sini ya. -11/5 ditambah 7/5 kali baris 2. Baris 2-nya adalah, sorry, baris 3. Sini. Ya, baris 2 ditambah 7/5 baris 3. Ini berarti sama dengan kita samakan penyebutnya. Jadi per 5, ini -11 ditambah 21. Sama dengan 2, ya, 10/5. Jadi ini 2, gitu. Bisa kasih warna merah deh. Ini juga merah. Gitu ya. Nah, berikutnya baris 1 nih. Baris 1 dikurangi 3 kali baris 3. 1 dikurangi 0, 1. -2 dikurangi 0, -2. 3 dikurangi 3, 0. 6 dikurangi 9. Gitu ya. 6 dikurangi 3 kali baris 3 berarti ini -3. Itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ini sudah 1, ini sudah 0, berarti tinggal mengenalkan sini. Pivotnya ganti di baris 2. Jadi sekarang rumusnya adalah baris 3, sorry, yang dienolkan adalah baris 1, pivotnya di baris 2. Ya, mengenalkan ini pivotnya di 1. -2 ini supaya jadi 0 ditambah berapa? Ditambah 2. Berarti ini ditambah 2 kali baris 1. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang berubah adalah baris 1, berarti baris 3 dan 2 tetap. Jadi ini kita tulis dulu yang tetap. Baris 2-nya juga tetap. Nah, sekarang di sini. Baris 1 ditambah 2 kali baris 2. Baris 1 ditambah 2 kali 0.
Min 2 ditambah 2 kali 1. Jadi min 2 tambah 2. 0. 0 tambah 0, 0. Min 3 ditambah 6. Eh, min 3 ditambah 4. 1. Ya. Nah, coba lihat. Ini matrik identitas nih. Ya kan? Nah, ini kalau ini sudah jadi identitas, maka ini adalah solusi. Jadi, kita bisa simpulkan. Eh, karena matrik A sudah berubah menjadi matrik identitas, maka eh, sudah diperoleh solusi. Kasih, kita kasih warna kuning mungkin ya, gini ya, yaitu, ya, saya tulis ini. Ini dari sini nih, ya, dari sini langsung ini jadi solusinya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan untuk dua metode, Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, tidak ada, mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang jam 7 masih ada. Nah, saya lanjutkan. Faktorisasi LU. Ini mumpung OEB juga, gitu. Jadi minggu depan kita ke Kramer dengan dan satu lagi homogen. Oke, faktorisasi LU ini metode yang ketiga menggunakan OEB, tapi ini agak sedikit lebih panjang, cuman sedikit sih. Jadi metode ini itu menggunakan eh, pecahan dari matrik A. Jadi matrik A itu kita pecah menjadi hasil perkalian dua buah matrik, yaitu matrik L dan U. Jadi kalau di apa namanya ditulis itu begini, matrik A itu kita pecah menjadi matrik L dan U. L itu matrik lower triangular, jadi segitiga bawah, sedangkan U upper triangular, matrik segitiga atas. Bentuknya U kan begini ya, si 0, kemudian yang L di atas diagonal utama 0. Nah, mendapatkan matrik U kan kita bisa kayak tadi tuh, yang apa namanya, eliminasi Gauss. Dengan eliminasi Gauss kan kita mendapatkan matrik U. Lalu matrik L-nya bagaimana? Matrik L-nya adalah diagonal utamanya itu 1. Jadi ini sudah pasti 1, 1, 1. Jadi kita tinggal mencari nilai L posisi 21, L31, dan L32. Nah, ini dari mana? Ini adalah dari pengali setiap operasi. Jadi, khusus untuk faktorisasi LU, kita tidak boleh menyederhanakan pivot. Jadi, kalau di sini nih, di langkah di eliminasi Gauss sama Gauss-Jordan itu kan ada penyederhanaan pivot kan. Sini nih, baris 2 dibagi 5 supaya jadi 1 gitu. Nah, itu nggak boleh. Karena pengali-pengali di sini nanti itu akan menjadi elemen-elemen di matrik segitiga bawah. Jadi apapun hasilnya harus walaupun angkanya jelek, maka harus dipakai. Nah, jadi triknya begini. Sebetulnya pangkat itu kita bisa lihat begini nih. Misalnya ya, kita mau mengenalkan baris 2 terus pivotnya di sini. Kalau angkanya sama-sama positif, maka pengalinya itu negatif. Karena kan kalau dua-duanya positif, dia jadi 0 itu kalau dikurangi. Gitu ya. Kalau dikurangi bisa jadi 0. Nah, kalau salah satu negatif, satunya positif, maka dia akan menjadi 0 kalau ditambah. Sehingga kalau angkanya beda tanda, maka pengalinya positif. Gitu. Kebetulan ini enggak ada. Oke, kita coba ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Nah, jadi setelah kita bisa memecah matrik L dan U, dan ini penting nih, kadang-kadang nanti kita perlu memecah
matriks A menjadi matriks L-nya apa, U-nya apa, gitu. Sekarang nanti kita akan belajar mecah itu. Nah, lalu setelah kita sudah memecah matriks A dan U, ini tuh eh kita ubah matriks. Jadi aslinya kan begini nih. Perkaliannya SPL itu kan matriks A dikalikan matriks X itu sama dengan B kan gitu ya. Nah, lalu A-nya ini kan kita ubah menjadi matriks L kali U, gitu kan? Gitu ya. Nah, cuman kalau kita perkalian, kita mau nyari X dengan mengalihkan dua buah matriks ini nggak bisa ketemu. Jadi ini harus yang dalam nih. L itu kan ada angkanya, U juga ada. Ini nggak ada. Jadi ini harus diubah dulu. Yang tidak ada kan harus di sebelah kanan. Jadi ini kita misalkan Y. Jadi kita harus mencari nanti matriks U, X sama dengan Y. Gitu. Nah, jadi kalau ini Z, udah kita samakan aja. Jadi ini terus lalu L, ini ya, LY sama dengan B. Yang bisa dicari dulu adalah ini. Nih, ini ketemu dulu, kita nyari Y-nya dulu. Dengan LY sama dengan B. L itu ada matriknya, B juga ada matriknya, maka Y-nya ketemu. Nanti kalau Y-nya sudah ketemu, dia masuk ke sini. Baru deh ketemu X-nya. Gitu ya. Oke, ini kita bisa tulis dulu. Tak masukkan ke sini. Ini metode yang ketiga, faktorisasi L. Langkahnya, pertama, memecah A menjadi perkalian L dan U. Lalu yang kedua, cari matriks Y atau Z dengan OEB di mana ya ini. Nah, baru langkah ketiga, cari matriks X. Yang dicari kan sebetulnya matriks X ya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih dengan contoh SPL yang sama. Di sini. Pertama, langkah kita adalah memecah matriks A menjadi perkalian L dan U. Jadi matriks augmented-nya, oh nggak pakai matriks augmented, ding. Kita hanya memecah aja. Ini,
Oke, yuk. Ingat, operasi yang bisa digunakan hanya operasi nomor 3 ya. Tidak boleh nuker, tidak boleh apa namanya membagi atau mengalihkan. Jadi hanya boleh menambah matriks sekian dengan sekian kali matriks yang lain. Jadi ini operasinya kita langsung buat baris 2 kita nolkan ini ya. Ini R, 2 pivotnya 1, pangkatnya min 2. Tuh. Yang ini kalau awal-awal ini kebetulan sudah 1 enak nih. Baris 3 pivotnya di 1, pangkatnya min 3 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat baris 1 tetap. Baris baris 2 ini jadi 0. 2 dikurangi 2 0, 1 ditambah 4 5, min 1 min 6, min 7 ya. Lalu ini 0, 1 ditambah 6 7 2 dikurangi 9 min 7. Oke, sudah. Lalu kemudian ini biarkan 5. Nah, caranya begini. Lalu bagaimana mencari rumusnya? Ini sekarang kan yang dinolkan angka 7 ya. Berarti baris 3. Pivotnya itu di angka 5. Berarti baris 2. Nah, pengalihnya kita lihat di sini tandanya sama-sama positif. Berarti pengalihnya min. Di baris 3 nanti dikurangi gitu ya. Dikurangi 7/5. Jadi ini dibagi ini gitu. Di ini 7/5. Jadi baris 3 yaitu 7 dikurangi 7/5 kali 5. Gitu. Kan akhirnya nanti jadi 7 min 7 gitu ya. Oke, udah. Jadi ini kalau kita tulis nih, ini akan 0 pasti. Nah, tinggal di sini nih, ditulis pakai ini boleh. Jadi baris 3 dikurangi atau ditambahkan 7/5 kali baris 2 gitu ya. Sama dengan, ini coba kita jadikan equation aja. Baris 3 itu berarti kan min 7. Lalu ditambah min 7/5. Halaman baris 2-nya adalah min 7. Bentar. Tak lihat di sini benar ya min 7 ya. Oke. Nah, sekarang ini dihitung. Kita samakan penyebutnya jadi per 5. 5. Ini jadi 5 kali 7 min 35 ditambah 49. Ya. Ini sama dengan plus 14/5. Nah, ini berarti masuk ke sana. Dia masuk ke sini nih. Tuh ya. Oke. Nah, udah. Jadi sudah diperoleh nih. Maka diperoleh matriks L. L sama dengan
L ini satu di sini. Satu. Satu. Matriks L itu kan segitiga bawah ya. Di atasnya nol. 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 Nah, perhatikan. Elemen baris 2 kolom satu, lihat yang di sininya 21. Baris 2 kolom satu, di sini 21. Kalau pangkatnya di sini min 2, maka masuk di sininya tandanya beda. Ini plus 2. Lalu yang di sini baris 3 kolom satu, berarti 31. Ini. Di sini min 3 pangkatnya, masuk sini plus 3. Lalu yang di sini baris 3 kolom 2 di sini pangkatnya 7 min 7/5, berarti masuk di sini plus 7/5. Gitu. Dan berarti matriks U-nya sama dengan ini. Nah, kalian nanti boleh cek. L sama U ini kalau dikalikan jadinya A. Coba ya. Ini sekarang baris 1 kalikan kolom 1. 1 kali 1 kan 1. Baris 2 kolom 1. 2 kali 1 tambah 0 tambah 0. Baris 3 kolom 1. Jadi baris 3 ini kali kolom 1 ini kan berarti 3 kali 1 aja. 3. Sekarang baris sini ya. Baris 1 kolom 2. Berarti ini baris 1 kolomnya 2. 1 kali min 2 tambah 0 di sini. Lalu baris 2 kolom 2. Baris 2-nya L, kolom 2-nya U. 2 kali min 2, min 4 ditambah 1 kali 5, min 4 tambah 5, 1. Lalu baris 1 kolom 2, baris 3 kolom 2. Baris 3-nya ini, kolom 2-nya U. Baris 3 kali min 2 itu min 6, 7 kali 7/5 kali 5 itu 7. Jadi min 6 tambah 7, 1. 1 kali 0, 1 ya. Terus sekarang yang elemen sini, baris 1 kolom 3. Berarti baris 1 kali kolom 3. Jelas 3 ya karena 0. Baris 2 kolom 3, berarti ini baris 2. Kalikan kolom 3-nya ini. 2 tambah 2 kali 3, 6. Dikurangi 7, min 1. Sekarang baris 3 kolom 3. Nanti hasilnya harus 2. 3 kali 3, 9. Tulis di sini dulu. Lalu 7/5 kali 7. Eh, 9 min 49 min maaf, min 49/5 ya. Lalu ditambah 14/5. Kalau dijadikan per 5 semua, ini berarti 45 dikurangi 49 tambah 14. Ini dikurangi ini, min 4 tambah 14, 10/5. 2. Tuh, 2. Gitu ya. Tuh kalau mau ngecek. Oke, saya hapus ya. Jadi pecahannya sudah betul. Jadi kita sudah punya L. Ini, saya kasih warna merah. Kita sudah punya U. Ini. Itu. Nah, langkah kedua, ini mengalihkan nih ya, cari matriks L, Y sama dengan B. Jadi mencari matriks Y dulu. Ini kan berarti matriks L-nya adalah ini, bentuknya kan begini. Lalu Y-nya itu, matriks Y-nya elemennya misalnya ya, Y1, lalu Y2, kemudian Y3. Sama dengan B. B-nya kan kita punya ini. Kalau ini pakai substitusi biasa. Jadi diperoleh persamaan pertama
Nih, ini 1 kali Y1 tambah 0 kali Y2 tambah 0 kali Y3 gitu ya. Jadi yang pertama kita sudah mendapatkan bahwa Y1 sama dengan 6. Tuh. Lalu persamaan kedua, 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Gitu ya. Nih. Lalu yang persamaan ketiga, kita punya 3Y1 ditambah 7/5Y2 ditambah Y3 sama dengan 11. Gitu ya. Nah, jadi kan kita punya Y1 nih. Kita masukkan nih. Masukkan Y1 sama dengan 6 ke persamaan 1. Sorry, persamaan 2. Oke, kalau ini saya ambil. Oke, kita masukkan ini 6. Maka ini 12 ya. Jadi Y2-nya kan sama dengan 1 min 12. Oke, kita punya Y2-nya adalah min 11. Gitu ya. Ini Y1, ini Y2, Y1, Y2, lalu masukkan Y1 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan min 11 ke persamaan yang ketiga. Saya ambil persamaan ketiganya. Y1-nya 6, Y2-nya min 11. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya ini 3 kali 6, 18. Ini min 77/5. Itu ya, jadi Y3 sama dengan 11 dikurangi 18, ini pindah ke kiri, ditambah 77/5. Sekarang ini samakan penyebutnya. Ini dikurangi ini kan sama dengan min 7 ya. Samakan penyebutnya. Min 35 plus 77/5. Sama dengan 42/5. Ya, ini Y3-nya. Oke, jadi sekarang ini saya copy biar bisa gampang. Y3-nya ini, Y1-nya 6, Y2-nya min 11.
gitu ya. Nah, sudah, tapi kan goal kita bukan mencari Y, Y kan? Nah, kita kan mencari X. Jadi sekarang langkah ketiga itu adalah UX kali Y. UX sama dengan Y. Saya lihatkan lagi di atas. Nih, UX sama dengan Y. Jadi dimasukkan nih. Matriks U, saya copy ya. U ini, lalu matriks X. Ganti X sama dengan Y. Y-nya ini. Nah, ini kan diperoleh samaan nih. Satu, nih. Satu X1 ya. Min X2, min 2X2 plus 3X3 sama dengan 6. Itu kan ya. Lalu yang persamaan kedua, 5X1, 5X2 ya. Karena X1-nya nggak ada. Lalu min 7X3 sama dengan min 11. Sekarang kita masukkan nilai, oh gini, karena persamaan yang ketiga dulu. Yang ketiga kan kita punya ini, 14/5 X3 sama dengan 42/5. Ya, saya hitamkan semua. Jadi, dari persamaan ketiga, diperoleh nilai X3-nya berapa? 3 kan ya? 14/5 X3 sama dengan 42/5. Jadi ini diperoleh X3 sama dengan 3. Kemudian, masukkan X3 sama dengan 3 ke dalam persamaan 2. Ini saya copy, masukkan sini. X3-nya kita ganti 3. Lalu ini 21 pindah ke kanan ya. Jadi ini plus 21. Jadi 5X2 sama dengan 10. Nah, jadi X2-nya sama dengan 2. Oke, ini ketemu. X2 ketemu. Masukkan X2 dan X3 ke persamaan 1. Udah ketemu nih.
Ini ya, samaan satunya ini. Ini sudah kayak eliminasi Gauss yang pertama nih. Ini 4 tambah 9 5. Kalau kita pindah ke kanan berarti min 5. KX satunya sama dengan 1. Gitu. Nah, jadi solusi PD-nya udah ketemu. X1, X2, X3, 1, 2, 3. Oke, solusi PD-nya sama dengan ini. Itu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami ya. Nah, tinggal satu kita lanjutkan minggu depan karena beda. Jadi kalau yang metode terakhir, aturan Kramer itu tidak menggunakan OEP. Jadi menggunakan determinan. Nah, jadi hari ini biar kita fokus di OEP dulu. Minggu depan kita lanjutkan dengan metode yang terakhir ya. Nanti kita sambung dengan SPL yang homogen. Ruas kanalnya itu nol. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Mencari solusi dari SPL yang ruas kanalnya itu nol semua gitu. Kalau itu tadi kan ada B ya, ada nilainya. Nah, ini tuh nol. Baik, saya kira itu materi hari ini. Mudah-mudahan apa namanya kalian mudah memahaminya. Nanti kalau lupa bisa dilihat lagi videonya. Gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Ya, saya tutup. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Sami-sami.